Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cahyo Guntur Febrian dengan rekan saya Risma Agustia Putri akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Teori Humanisme menurut pandangan Arthur Combs, Abraham Maslow, dan Rogers. Yang pertama yaitu teori belajar humanistik menurut Arthur Combs. Arthur Combs bersama dengan Donald Saeng mengemukakan konsep meaning, makna atau arti. Adalah konsep dasar yang dikemukakan oleh Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagai mana mestinya. Menurut Combs, proses belajar pada siswa akan benar-benar terjadi ketika sesuatu yang dipelajari memiliki arti bagi siswa tersebut atau bersangkutan dengan siswa tersebut. Combs mengatakan bahwa dalam proses belajar harus mempunyai makna dan arti bagi setiap individu. Meaning yang berarti makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Menurutnya, aktivitas belajar melibatkan 4 hal, yaitu perasaan, persepsi, keyakinan, dan tujuan yang sifatnya inner atau dari dalam diri siswa tersebut. Perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berpandangan yang lain. Para ahli psikologi humanistik melihat dua bagian belajar, yaitu diperolehnya informasi baru dan personalisasi informasi baru. Akan terjadi kekeliruan jika pengajar berpendapat bahwa peserta didik akan mudah belajar kalau bahan pelajaran disusun dengan rapi dan disampaikan dengan baik. Sebab arti dan maknanya tidak melekat pada bahan pelajaran itu. Hanya peserta didik sendirilah yang mencerna dan menyerap arti dan makna bahan pelajaran tersebut ke dalam dirinya. Yang menjadi masalah dalam mengajar bukanlah bagaimana bahan ajar itu disampaikan, tetapi bagaimana membantu peserta didik memetik arti dan makna yang terkandung di dalam bahan pelajaran tersebut, yakni apabila peserta didik dapat mengaitkan bahan pelajaran tersebut dengan hidup dan kehidupan mereka, maka pengajar akan merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukannya berhasil. Semakin jauh hal-hal yang terjadi di luar diri seseorang dari pusat lingkungan, semakin kurang pengaruh terhadap seseorang. Sebaliknya, semakin dekat hal-hal tersebut dengan pusat lingkungan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap seseorang dalam berperilaku. Jadi, jelaslah mengapa banyak hal yang dipelajari oleh peserta didik segera dilupakan karena sedikit sekali kaitannya dengan dirinya. Yang kedua yaitu teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Dalam perspektif humanistik, menurut peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya. Humanistik menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Peserta didik dituntut agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya. Pembelajaran humanistik menaruh perhatian bahwa pembelajaran yang pokok yaitu upaya
membangun komunikasi dan hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Edukasi bukan semata-mata memindahkan pengetahuan, menapa kecakapan berbahasa para peserta didik, tapi sebagai wujud pertolongan supaya siswa mampu mengaktualisasikan dirinya relevan dengan tujuan pendidikan. Edukasi yang berhasil pada intinya adalah kecakapan menghadirkan makna antara pendidik dengan pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan menjadi manusia yang unggul dan bijaksana. Maksudnya ialah menuntun peserta didik bahwa mereka butuh pendidikan karakter. Pendidik memfasilitasi siswa menggali, mengembangkan, dan menerapkan kecakapan yang mereka punya supaya mampu memaksimalkan potensinya. Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar tentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan tinggi dapat diputuskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seorang dimulai dari yang terendah, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat dasar, kadangkala disebut kebutuhan biologis di tempat kerja, serta kebutuhan utama, seperti menerima gaji, cuti, dan dana pensiunan, masa-masa libur, dan tempat kerja yang nyaman. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, maka timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang beranggapan tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik, serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk diterima. Sesudah kebutuhan fisiologis dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu mengarah pada kemauan untuk mempunyai teman, rasa cinta, dan rasa diterima sebagai makhluk sosial di lingkungan kerja dan lingkungan sekolah dengan cara meringankan beban kelompok formal atau kelompok non-formal. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai. Pada tingkat selanjutnya dari teori hierarki kebutuhan, nampak kebutuhan untuk dihargai disebut juga kebutuhan ego. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapat rasa diperhatikan, diakui, serta penghargaan diri antar sesama manusia. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri pribadi, termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik dari Carl Rogers. Rogers merupakan seorang psikologi humanistik yang mementingkan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurut Rogers, ada dua tipe pembelajaran, yaitu kognitif, yang berarti kebermaknaan, dan eksperimental, yang berarti pengalaman. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers memiliki dua konsep. Konsep yang pertama yaitu jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan memecahkan persoalan masalah. Dan konsep yang kedua adalah freedom to learn atau teori belajar bebas. Hal yang dimaksud adalah pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan dan kebebasan.
Rogers dalam teori belajar bebasnya menyatakan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dalam belajar. Dalam bukunya yang berjudul Freedom to Learn, Rogers memperkenalkan beberapa prinsip belajar humanistik yang penting. Yang pertama yaitu manusia memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang bermakna terjadi apabila subjek matter dirasakan peserta didik mempunyai relevansi dengan maksudnya sendiri. Yang ketiga, belajar yang melibatkan suatu perubahan yang ada dalam tanggapan mengenai dirinya dianggap mengancam atau cenderung akan ditolak. Pekerjaan belajar yang dapat mengancam diri adalah sangat mudah untuk dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman tersebut semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman kepada diri peserta didik rendah, pengalaman bisa diperoleh dengan melakukan berbagai cara dan terjadilah sebuah proses belajar. Yang keenam, belajar yang berarti bisa didapatkan peserta didik dengan melakukannya. Yang ketujuh, belajar dapat diperlancar bila mana peserta didik dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran dan ikut serta bertanggung jawab dalam proses belajar tersebut. Yang kedelapan, belajar atas inisiatif diri sendiri yang melibatkan diri peserta didik seutuhnya, baik itu perasaan maupun dari segi kognitif. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri sendiri. Kemerdekaan, kreativitas akan lebih mudah untuk dicapai apabila peserta didik dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian diri orang lain adalah cara kedua yang paling penting. Yang kesepuluh yaitu belajar yang sangat berperan secara sosial di dunia modern ini ialah belajar yang menyangkut proses belajar yang terbuka dan terus-menerus pada pengalaman dan penyatuannya ke dalam dirinya sendiri mengenai proses perubahan. Carl Rogers menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambilnya. Rogers menyatakan ada 5 hal penting dalam proses pembelajaran humanistik. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar. Keinginan untuk belajar dikarenakan adanya dorongan rasa ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia di sekelilingnya. Yang kedua, belajar bermakna. Seseorang yang beraktivitas akan selalu mempertimbangkan apakah aktivitas tersebut mempunyai makna bagi dirinya. Jika tidak, tentu tidak akan dilakukannya. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Merupakan belajar yang terlepas dari hukuman atau ancaman, menghasilkan anak bebas untuk melakukan apa saja, mengadakan percobaan hingga menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat, belajar dengan daya usaha atau inisiatif sendiri. Menunjukkan tingginya motivasi internal yang dimiliki, peserta didik yang banyak inisiatif akan mampu memandu dirinya sendiri dan menentukan pilihannya sendiri. Yang kelima, belajar dan perubahan. Keadaan dunia terus berubah, karena itu peserta didik harus belajar untuk menghadapi serta menyesuaikan kondisi dan situasi yang terus berubah. Menurut Rogers, proses belajar adalah membantu peserta didik agar ia sanggup mencapai perwujudan dirinya sendiri, sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik. Rogers juga menyebutkan bahwa kebermaknaan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai potensi belajar secara alami. Dengan demikian, ada keinginan untuk belajar. Hal ini dapat dilihat dari keingintahuannya anak ketika menjelajahi lingkungannya. Teori humanistik Rogers lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi untuk maju. Untuk slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori humanistik secara umum yang pertama yaitu mengedepankan demokratis, partisipatif, serta dialogis dan humanis. Yang kedua yaitu suasana yang lebih menghargai peran aktif peserta didik di kelas. Kemudian kekurangan teori humanistik secara umum yaitu pengujian yang tidak mudah, kreativitas yang sering disalahgunakan, serta pemikiran yang tidak terpusat. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.